Pernah nggak sih kalian dengar cerita horor di sekolah sendiri? Nah, cerita kali ini bukan sekadar gosip. Bayangin aja, tengah malam di toilet belakang sekolah ada sosok kain putih yang muncul, lompat-lompat sendiri, dan bilang sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding. Di video ini, gue bakal cerita semuanya dari awal sampai akhir, lengkap sama kejadian nyata yang bikin anak-anak sekolah itu nggak bisa tidur semalaman. Jadi, siap-siap ya. Kalau berani, jangan skip 1 detik pun. Suara bel pulang baru saja berbunyi. Lorong sekolah mulai sepi, tapi di antara gemerisik langkah yang beranjak, ada bisik-bisik yang nggak biasa. "Rak, kamu denger nggak?" tanya Sinta sambil melirik ke arah toilet Putri di ujung koridor. Katanya semalam ada suara aneh dari sana. Raka menoleh setengah malas. "Suara aneh gimana? Jangan bilang kamu percaya lagi sama cerita pocong di toilet itu." Sinta menelan ludah, suaranya makin pelan. "Aku nggak tahu, tapi temanku, Nia, semalam ikut lembur OSIS. Katanya dia dengar ketukan dari dalam salah satu bilik, padahal udah dikunci." Raka tertawa kecil, tapi matanya sedikit gelisah. "Ya kali, mungkin tikus. Toilet sekolah ini kan dari dulu lembab." Langit sore menua, cahayanya tembus lewat jendela panjang, memantulkan warna jingga di dinding kusam. Tyoshin tiba-tiba muncul sambil menggendong tas. "Ngomongin pocong ya? Aku juga dengar cerita itu di grup kelas." Sinta langsung menoleh cepat. "Kamu juga? Jadi bukan cuma gosip?" Tio mengangguk. "Iya," katanya. "Penjaga malam yang shift semalam lihat sesuatu ngelompat-lompat di depan toilet. Pas dideketin, hilang. Cuman ada kain basah yang baunya nyengat banget." Raka mendecak. "Ih, cerita kayak gitu selalu aja ada tiap tahun. Tapi kenapa harus di toilet sih?" Sinta menjawab lirih, "Karena tempat itu paling sepi. Dan katanya dulu, sebelum jadi sekolah, ada sumur tua di sana." Lorong makin hening, cuman bunyi jam dinding yang kedengarannya jelas banget. "Wulan," teman sekelas mereka tiba-tiba nyeletuk dari belakang. "Kalian ngomongin toilet? Aku barusan ke sana loh." Sinta langsung merapat. "Sendirian?" Wulan mengangguk. Wajahnya tenang, tapi matanya sedikit kosong. "Iya, tapi aneh. Tadi aku dengar kayak ada yang ngelus pintu dari dalam. Pas aku buka satu-satu, kosong." Raka tersenyum kaku. "Ya ampun, mungkin hembusan angin. Kalau angin bisa nyebut namaku pelan-pelan, mungkin baru aku percaya." Jawab Wulan datar. Semua langsung diam. Di pojok lorong, bunyi pintu toilet berderit pelan. Padahal nggak ada angin. Raka menelan ludah. "Tuh kan, itu pasti kamu buka pintu tadi, Wulan." Wulan geleng pelan. "Aku udah tutup rapat-rapat." Tio melangkah maju, coba memastikan. "Ayo kita lihat. Kalau cuma suara pintu, sekalian buktiin." Sinta menahan lengan Raka. "Jangan, udah sore. Dulu guru penjaskes pernah bilang, jangan nongkrong di toilet pas matahari hampir tenggelam." "Kenapa?" tanya Raka, masih setengah bercanda. Sinta menatapnya tajam. "Karena katanya, waktu itu batas antara yang hidup dan yang mati paling tipis. Langit di luar benar-benar gelap sekarang. Lampu neon lorong mulai berkelap-kelip." Tio mendekati pintu toilet. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang. "Cuman angin kan?" gumamnya pelan. Tiba-tiba dari dalam terdengar ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Pelan tapi jelas. Sinta menutup mulut. Wulan mundur 1 langkah. Raka menatap pintu yang kini bergerak pelan ke dalam. "Siapa di dalam?" teriak Tio dengan suara parau. Tak ada jawaban. Tapi dari dalam bilik, samar-samar terdengar suara serak. "Aku belum selesai." Raka menjatuhkan tasnya. "Apa barusan dia ngomong?" bisiknya. Wulan pucat basi. "Tadi aku ke toilet, dan bilik itu dikunci dari luar." Suasana mendadak dingin.
Angin seolah berhenti. Sinta menggenggam tangan Raka erat. Aku rasa ini bukan cuma cerita gosip lagi. Tio melangkah mundur, menatap mereka satu persatu. Kalau itu bukan orang, berarti selama ini pintu toilet terbanting keras. Brak! Dan semua berlari tanpa sempat menoleh ke belakang. Pagi berikutnya, suasana sekolah terasa berat. Kayak ada kabut halus yang gak kelihatan, tapi menekan dada setiap orang yang lewat koridor belakang. Semalam aku gak bisa tidur, Rak, ujar Sinta pelan sambil menatap cermin wastafel di dekat toilet. Raka menyibak rambutnya yang berantakan. Aku juga kepikiran suara itu, tapi mungkin kita cuman halu. Sinta menatap pantulan wajahnya di kaca. Kalau halu, kenapa tadi pagi kaca ini ada bekas telapak tangan besar, tapi cuma satu? Raka menelan ludah, mencoba tertawa tapi gagal. Kau yakin bukan tanganmu sendiri? Sinta menggeleng. Tanganku jauh lebih kecil, Rak, dan bekas itu kayak tangan yang kaku. Di luar, Wulan datang tergesa sambil membawa air minum. Kalian udah dengar kabar? Penjaga sekolah nggak masuk hari ini, katanya. Pak RT, tanya Raka kaget. Bukannya dia selalu datang paling pagi? Wulan mengangguk cepat. Iya, kata Bu Sari. Dia demam tinggi. Ngelantur katanya. Ada yang manggil dari dalam toilet semalam. Sinta langsung pucat. Manggil gimana? Dia bilang, ada suara perempuan nyebut namanya 3 kali. Jawab Wulan lirih. Tapi pas dilihat, gak ada siapa-siapa. Raka mencoba menenangkan suasana dengan nada sarkas. Ya ampun, ini pasti sugesti. Toilet itu emang dari dulu lembab dan gelap. Tiba-tiba, Tiokta muncul sambil membawa sapu. Aku baru bantu satpam bersihin lantai depan toilet. Ada bekas lumpur yang kering, kayak tapak kaki tapi cuma satu arah. Wulan menatap Tio dengan ekspresi bingung. Satu arah maksudnya? Tio menelan ludah. Iya, cuma keluar, gak ada yang masuk. Raka menatap mereka semua. Jangan-jangan itu bekas kain putih kemarin? Sinta langsung menegur. Berhenti ngomong begitu, Tio udah pucat. Tio membuang pandangannya ke lantai. Aku gak bohong, Sin. Pas aku pel, lantainya dingin banget kayak air es. Bel masuk berbunyi, tapi kelas terasa aneh. Anak-anak banyak yang bisik-bisik. Katanya guru piket semalam sempat lihat bayangan putih di cermin ruang guru. Ucap Wulan sambil menulis di buku catatan. Sinta menatapnya. Serius? Di cermin juga? Iya, tapi anehnya, bayangan itu berdiri di belakang Bu Sari. Padahal waktu itu Bu Sari sendirian. Jawab Wulan. Raka menunduk, suaranya bergetar. Berarti bukan cuma toilet yang kena. Entah kenapa, tapi setiap kaca kayaknya nyimpen sesuatu dari semalam. Timpal Tio pelan, menatap jendela kelas yang buram. Saat jam pelajaran terakhir selesai, Raka mencoba menenangkan diri dengan logika. Kita cuman panik. Kalau mau tahu kebenarannya, nanti sore kita cek lagi bareng-bareng. Sinta langsung menatap tajam. Kamu gila ya? Setelah kejadian semalam? Raka mengangkat bahu. Justru, biar gak dihantui rasa penasaran, Wulan menatap mereka ragu. Tapi kalau beneran muncul lagi, Raka menarik napas dalam. Ya kita buktikan, mungkin ini cuman kebetulan. Menjelang sore, langit kembali jingga. Keempatnya berdiri di depan toilet. Kali ini membawa senter kecil dan keberanian seadanya. Siapa duluan? Tanya Wulan dengan suara bergetar. Gantian aja, aku sama Tio dulu, kata Raka sambil menyalakan senter. Mereka masuk perlahan, bau lembab menusuk, dan suara tetesan air dari kran rusak terdengar seperti detak jam yang pelan. Sinta menatap cermin besar di dinding. Tadi kaca ini bersih kan? Bisiknya. Tio mendekat. Iya, kenapa? Sinta mundur 2 langkah. Sekarang ada tulisan. Raka mendekat, menyorot dengan senter.
Tulisan itu muncul dari embun di kaca. Hurufnya bergoyang pelan. Aku masih di sini. Wulan menjerit kecil. Siapa yang nulis ini? Tio mundur, senter di tangannya bergetar. Nggak mungkin, kita baru aja masuk. Raka menggenggam tangan Sinta erat. Kita keluar sekarang. Tapi sebelum sempat melangkah, suara dari bilik paling ujung terdengar pelan. Tok, tok, tok. Kemudian disusul bisikan serak dari dalam. Jangan pergi dulu, aku cuma mau numpang ngaca. Pagi itu sekolah terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa siswa memilih nggak ke belakang gedung. Katanya masih trauma sama tulisan di kaca semalam. Rak, kamu yakin tulisan itu nggak kamu yang bikin? Tanya Bu Sari, kepala sekolah, dengan nada curiga tapi juga takut. Raka menunduk. Sumpah Bu, kami semua masuk bareng dan tulisan itu udah ada di kaca waktu kami nyalain senter. Kalau begitu, kenapa kalian nggak lapor ke guru piket? Bu Sari menatapnya tajam. Sintak menyela pelan. Kami takut Bu, pas mau keluar ada suara dari bilik, kayak seseorang ngomong minta numpang ngaca. Bu Sari menelan ludah, wajahnya menegang. Numpang? Ngaca? Bisiknya, seolah mengulang kata yang terasa asing. Tak lama, Pak RT, penjaga sekolah yang kemarin sakit, datang dengan wajah pucat dan langkah gontai. Maaf, saya telat Bu, katanya lirih. Tapi saya harus kasih tahu sesuatu. Bu Sari menatapnya cemas. Bapak udah sehat? Pak RT menggeleng pelan. Belum sepenuhnya. Tapi tadi pagi, waktu saya buka toilet belakang, ada bekas jejak kaki di lantai. Jejak basah, tapi nggak ada air di sekitar. Tio Lias langsung bertanya, jejak manusia Pak? Pak RT menatap mereka satu persatu. Bukan, bentuknya aneh. Kecil di tengah, tapi memanjang ke atas. Kayak lipatan kain yang berat. Mereka berlima berjalan ke toilet. Bau lembab dan amis langsung menyambut begitu pintu dibuka. Pak, ini maksudnya? Tanya Raka sambil menunjuk lantai ubin yang memang masih ada bekas samar seperti noda abu kehitaman. Pak RT mengangguk pelan. Tadi pagi saya udah pel 3 kali, tapi nggak mau hilang. Kayak nempel dari dalam ubin Sinta menutup hidung. Baunya kayak kain basah yang udah lama banget gak kering. Tio mencoba bercanda untuk mengusir tegang. Mungkin tikus mati, tapi Wulan menatapnya tajam. Tikus gak ninggalin tulisan di kaca, Tio. Raka jongkok, memperhatikan pola noda di lantai. Ini kayak pola melompat, lihat. Jaraknya beraturan Sinta ikut jongkok. Ya ampun iya, setiap 2 ubin ada bekas baru. Kayak sesuatu yang lompat-lompat. Pak RT mengusap tengkuknya. Semalam saya dengar suara itu lagi nak. Tapi kali ini bukan cuma ketukan. Saya dengar suara orang nangis di dalam bilik. Pak, Bapak yakin bukan mimpi? Tanya Bu Sari lembut. Saya nggak sempet tidur Bu, jawab Pak RT dengan suara serak. Saya duduk di pos dan suaranya jelas banget. Perempuan nangis, terus suara kain digesek di lantai. Wulan merapat ke Sinta. Kamu sadar nggak, toilet ini dibangun pas sekolah direnovasi tahun lalu? Sinta menatapnya bingung. Emang kenapa? Wulan menunduk. Ayahku dulu tukang proyek di sini. Dia pernah bilang pas gali fondasi belakang, mereka nemu semacam papan kayu dan potongan kain kafan. Semua langsung menatap Wulan bersamaan. Raka berbisik, kain kafan. Wulan mengangguk pelan. Iya, tapi mandor. Waktu itu nyuruh buang aja ke sumur lama di belakang. Katanya, nggak usah ribet, nanti malah nggak kelar proyeknya. Suara tetesan air dari dalam bilik terdengar makin cepat. Tik, tik, tik. Bu Sari menatap ke arah sumber suara. Kalian dengar itu? Tio mengangguk. Dari bilik paling pojok, Bu. Pak RT maju pelan. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Ini bilik yang kemarin dikunci dari luar.
katanya pelan. Begitu pintu dibuka, udara dingin langsung menyergap dan lantainya basah, seolah baru disiram air. Raka menyorot dengan senter kecil, dan di sana, di atas kloset tua, ada sehelai kain putih terlipat, basah dengan noda hitam di ujungnya. Sinta menjerit kecil. "Itu kain yang Bapak bilang tadi?" Pak RT mematung. "Bukan, ini lain. Yang saya lihat semalam udah saya bakar." Raka mundur perlahan. Kalau gitu berarti dia balik lagi. Dari balik bilik sebelah, suara napas berat terdengar pelan. Lalu suara serak berkata, "Jangan dibuang, itu punyaku." Malam itu hujan turun pelan, rintiknya menyentuh atap seng UKS seperti ritme napas seseorang yang gelisah. "Ra, kamu beneran yakin mau jaga di sini?" bisik Katio. Suaranya nyaris tenggelam oleh hujan. Raka menyalakan senter kecil, menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 22:47. Kalau kita nggak berani buktiin sendiri, kita bakal terus dihantui rasa penasaran. Sinta memeluk lutut di sudut ruangan. Aku nggak tahu kenapa, tapi sejak nemu kain itu tadi siang, aku ngerasa kayak ada yang ngikutin. Wulan menatapnya cemas. "Ngikutin? Maksudmu gimana?" Sinta menelan ludah. "Setiap aku lewat koridor belakang, aku dengar suara langkah pelan di belakangku. Kayak lompat kecil." Lampu neon UKS berkedip 2 kali, lalu mati sebentar sebelum menyala redup. "Lihat kan, dari tadi listrik kayak nggak stabil," gumam Tio. "Kayak sekolah ini nolak kita di sini." Raka menenangkan. "Santai aja, kalau takut tinggal bilang. Kita bisa keluar kapan aja." Wulan menatap pintu UKS yang terbuka sedikit, membiarkan udara lembab masuk. "Kalian dengar nggak? Dari arah toilet." Sinta memicingkan mata, mencoba mendengar. Ada suara gesekan, kayak sesuatu diseret. Raka berdiri. "Mungkin angin." "Angin, nggak bisa bunyi kayak orang diseret rak," balas Tio dengan nada rendah. Hujan makin deras. Di luar, pohon jambu tua bergoyang liar. Rantingnya memukul kaca jendela. "Rak, tutup tirainya deh. Aku nggak enak lihat bayangan itu," ujar Sinta lirih. Raka mendekat ke jendela, tapi mendadak berhenti. "Tio, lihat ini." Tio maju dengan senter. "Apa itu?" Di kaca jendela, ada bekas tangan besar, tapi kali ini basah dan meneteskan air, padahal jendela tertutup rapat. Sinta menjerit kecil. "Jangan sentuh, jangan disentuh, Rak." Raka menarik tangannya mundur, wajahnya kaku. Bekasnya dingin banget, kayak baru dicelup ke air es. Dari arah koridor, suara langkah pelan terdengar. Tok, tok, tok. Bunyi khas lompat pelan dari sesuatu yang berat. "Jangan bercanda, Tio. Itu kamu, kan?" tanya Wulan dengan suara bergetar. Tio menggeleng cepat. "Aku di sini, Wulan, dekat kamu." Sinta menatap ke arah pintu UKS yang sedikit terbuka. "Rak, tutup pintunya." Raka melangkah pelan. "Iya, sabar." Namun sebelum tangannya menyentuh gagang, pintu itu menutup sendiri, perlahan, seperti didorong dari luar. Krit. Sinta berbisik ketakutan. Dia tahu kita di sini. Raka menatap mereka satu persatu. "Kita nggak boleh panik. Kalau ini cuma arwah penasaran, jangan dilawan." Waktu terasa lambat. Angin menembus celah jendela, membawa bau tanah basah bercampur bau anyir yang menusuk. Tio menatap ke lantai, napasnya tercekat. "Rak, lihat itu. Di dekat tempat tidur UKS, ada jejak lumpur panjang. Membentuk arah menuju pojok ruangan." Wulan mundur pelan. "Itu dari luar, kan?" "Bilang itu dari luar." Raka menyorotkan senter. "Jejaknya baru dan cuma satu arah. Masuk tapi nggak keluar." Sinta menangis kecil. "Kita harus keluar dari sini, sekarang." Raka menggenggam tangan Sinta. "Oke, ayo bareng-bareng, pelan-pelan aja."
Mereka berjalan menuju pintu UKS dengan jantung berdetak cepat. Begitu Raka memutar gagang pintu, udara mendadak berhenti. Semua suara hilang, bahkan bunyi hujan pun lenyap. Lalu, dari sudut ruangan, suara berat dan lembab terdengar, seolah seseorang berbicara di balik kain basah. "Kenapa kalian jagain tempatku?" Tio menatap ke arah suara. "Siapa di sana?" Suara itu menjawab dengan napas terputus-putus. "Tempat ini dulu sumurku. Kalian tutup tanpa izin." Raka membeku, mulutnya kering. "Sumur? Maksudnya sumur tua di belakang sekolah?" Sinta menutup telinganya, menangis. "Aku udah bilang, ini tempat dia dulu." Pintu UKS tiba-tiba terbuka lebar. Angin dingin menyapu semua kertas di meja, membuat lilin yang mereka nyalakan padam seketika. Dan di tengah kegelapan, bau kain kafan basah kembali terasa lebih pekat dari sebelumnya. Pagi itu, suasana sekolah terasa ganjil. Matahari terik, tapi udara terasa dingin, seperti habis hujan. "Ra, kamu yakin mau ke ruang guru?" tanya Sinta sambil memegang map berisi laporan kejadian semalam. Raka mengangguk, wajahnya masih pucat. "Kita harus lapor, Sin. Kalau enggak, nanti malah makin parah." Tiokia berjalan di belakang mereka, matanya sayu. "Semalaman aku nggak bisa tidur. Tiap nutup mata, aku masih dengar suara tok, tok, tok. Itu Wulan menimpali. Kamu juga?" "Aku kira cuman aku yang dengar." Sinta berhenti sejenak, menatap mereka satu persatu. "Berarti kita semua masih dibuntuti." Begitu mereka sampai di ruang guru, Bu Sari sudah menunggu dengan wajah lelah. "Kalian datang juga," katanya. Suaranya berat. "Pak RT semalam jaga lagi, tapi pagi ini dia nggak bangun-bangun." Sinta menatap kaget. "Maksud ibu?" Bu Sari menatap meja dengan mata merah. "Dia pingsan di depan toilet. Ditemukan sama petugas kebersihan. Katanya Pak RT masih pegang kain putih waktu jatuh." Raka bergumam pelan. "Kain yang sama?" "Entahlah," jawab Bu Sari. "Tapi kain itu bau banget, kayak abis direndam di air got bercampur tanah." Wulan memeluk dirinya sendiri. "Bu, tolong pindahin kegiatan sekolah dari gedung belakang dulu. Toilet itu nggak aman." Bu Sari menarik napas panjang. "Aku udah rencana begitu, tapi..." Ia terdiam sesaat, menelan ludah. Baru tadi pagi, dari dalam toilet ada yang ketuk pintu sendiri, padahal sekolah masih kosong. Tio langsung berdiri. "Jangan bilang ibu dengar sendiri." Bu Sari menatap kosong ke arah jendela. "Bukan cuman aku, guru piket yang jaga dengar juga. Kami kira maling, tapi pas dicek bareng, nggak ada siapa-siapa. Cuma suara ketukan dan bau busuk yang tiba-tiba muncul." Raka mencoba berpikir rasional. "Bu, mungkin aja itu suara pipa air bocor atau tikus besar. Kadang suara bisa kedengeran kayak ketukan." Sinta langsung menoleh tajam. "Kamu masih bisa mikir logis setelah semalam?" Raka menatap balik. "Kalau kita panik, malah makin parah." Wulan menatap mereka berdua. "Mungkin ini bukan cuma soal arwah. Ini kayak peringatan." Bu Sari menunduk pelan. "Kalian tahu nggak, di bawah toilet itu dulunya ada apa?" Tio menjawab ragu. Kata Wulan, "Dulu ada sumur tua." Bu Sari mengangguk lambat. "Betul, dan waktu direnovasi, kita nggak sempat pindahkan semua tanah bekas makam di sekitarnya." Semua terdiam. Udara di ruang guru mendadak terasa lebih dingin dari Aceh. Raka menelan ludah. "Jadi, yang muncul itu arwah dari makam yang ditimbun?" Bu Sari tak langsung menjawab. "Aku nggak tahu pasti, tapi dulu salah satu pekerja sempat bilang dia lihat kain putih muncul dari dalam sumur waktu lagi ngecor. Dia ketakutan, tapi mandor suruh lanjut kerja." Sinta merapat ke Wulan. "Itu alasan kenapa dia marah, karena tempatnya ditutup." Wulan berbisik, "Dan kita nggak sengaja ganggu dia lagi." Tiba-tiba dari arah luar ruang guru,
Terdengar suara keras. Tok, tok, tok. 3 kali. Teratur. Siapa itu? Tanya Busari, berdiri dari kursi. Tio mendekat ke pintu, membuka pelan. Nggak ada orang. Raka maju, menatap ke arah koridor panjang yang menuju toilet. Suara itu dari sana, Bu. Sinta menggenggam tangan Raka. Jangan dideketin lagi, tolong. Tapi sebelum siapapun sempat bicara, bau busuk tiba-tiba memenuhi ruangan, disusul hembusan angin dingin dari arah koridor. Dari kaca jendela ruang guru, mereka semua bisa melihat sesuatu bergerak di ujung lorong. Selembar kain putih yang melompat pelan, lalu berhenti tepat di depan pintu toilet. Wulan menjerit kecil. Itu dia lagi. Rak, itu dia. Raka terpaku, wajahnya pucat pasi. Dia muncul di siang bolong. Busari menutup mulut, air matanya mengalir tanpa sadar. Ya Tuhan, bahkan matahari pun gak bisa usir dia. Upacara bendera pagi itu berjalan seperti biasa, tapi ada aura aneh yang terasa di seluruh lapangan sekolah. Rak, lihat itu, bisikan Sinta sambil menunjuk ke sisi gerbang. Matanya melebar. Raka menoleh cepat. Apa? Aku nggak lihat apa-apa. Dia, kain putih itu di bawah pohon jambu. Sinta menelan ludah. Aku yakin ini bukan bayangan. Wulan menahan napas, menatap gerbang dengan penuh takut. Kamu nggak bercanda kan, Sin? Sinta menggeleng pelan. Aku nggak mungkin bercanda di depan semua orang. Raka berusaha menenangkan diri, tapi matanya tak bisa lepas dari sosok itu. Dia berdiri di ujung lapangan. Gumam. Tio. Tangannya gemetar memegang bendera kecil. Wulan menatap ke arah Tio. Kamu juga lihat? Ya, aku nggak percaya, tapi itu nyata. Dia nggak bergerak, cuman menatap. Jawab Tio lirih. Sinta menggenggam tangan Raka. Rasanya dingin banget, kayak udara mati. Raka menelan ludah. Kita harus bilang ke guru, tapi kalau kita lari sekarang, semua orang bakal panik. Di tengah lapangan, anak-anak mulai merasakan hawa aneh. Beberapa berbisik, ada yang menatap ke arah pohon jambu tua. Pak, ada apa itu di bawah pohon? Tanya seorang siswa. Pak RT, yang kebetulan menjaga dari sisi lapangan, menatap tajam. Diam semua, jangan gerak. Busari mendekat, wajahnya pucat. Apa itu yang kalian lihat? Jangan sampai menimbulkan kepanikan. Raka menarik napas panjang. Bu, itu pocong. Dia berdiri di sana, tapi tidak ada kaki yang terlihat. Kainnya basah dan kotor, seperti baru keluar dari tanah. Busari menelan ludah, matanya berair. Oh, ya Tuhan, jangan sampai ia datang lebih dekat. Sosok itu tiba-tiba bergerak, melompat pelan dari satu sisi lapangan ke sisi lain. Lari! Teriak salah satu murid, tapi gerakan itu membuat semua orang terhenti menatap. Tio berbisik ketakutan. Dia lompat-lompat, tapi nggak suara seperti biasa, malah sunyi. Wulan menutupi mulutnya. Kenapa dia di sini? Di depan semua orang. Sinta memejamkan mata. Aku rasa dia ingin kita lihat dan ingat. Raka mencoba mendekat dengan hati-hati. Kalau kita bisa berbicara dengannya, mungkin. Tapi sebelum dia sempat membuka mulut, sosok itu menoleh ke arah mereka. Mata kosongnya menatap lurus. Jangan ganggu aku, jangan buang aku. Suara serak terdengar, tipis tapi jelas, seolah melewati kerumunan. Sinta menjerit kecil, menahan napas. Dia ngomong sama kita. Tio mundur 2 langkah. Aku nggak berani, kita harus lari sekarang. Pak RT berseru tegas. Semua tetap di tempat, jangan panik. Kalau dia marah, bisa bahaya. Sosok pocong itu kemudian melompat ke arah pohon lain, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan bau anyir kain basah yang menusuk hidung semua orang. Raka menatap kosong ke arah tempat sosok itu terakhir terlihat. Dia
dia nyata. Sinta memeluk tubuhnya sendiri. Aku gak pernah takut segini sebelumnya. Wulan menunduk, suaranya bergetar. Kita baru saja lihat arwah yang gak mau dilupakan. Pak RT menarik napas panjang, matanya memerah. Kita harus cari tahu sejarah pohon jambu dan sumur tua. Mungkin itu kunci kenapa dia muncul di sini. Dan meskipun upacara selesai, anak-anak masih menatap pohon itu dengan waspada. Sosok pocong itu meski sudah hilang, meninggalkan ketakutan dan rasa penasaran yang membekas dalam setiap langkah mereka. Setelah kejadian penampakan di lapangan, suasana sekolah menjadi tegang. Anak-anak saling menatap, takut jika sosok kain putih itu muncul lagi. Ra, kita harus cari tahu sejarah sekolah ini, kata Sinta. Wajahnya masih pucat. Raka mengangguk. Iya Sin, kalau kita ngerti asal-usulnya, mungkin bisa tenang. Tio Es menambahkan lirih. Tapi, sejarahnya kan lama banget. Aku dengar dari guru sejarah, sekolah ini dibangun di atas tanah bekas makam Wulan menelan ludah. Makam? Maksudmu, ada orang mati di sini dulu? Pak RT datang dengan membawa beberapa map tua dari ruang arsip sekolah. Dulu, sebelum sekolah ini berdiri, ada lahan pemakaman kecil untuk warga setempat. Jelasnya, sambil membuka salah satu map, Sinta menatap gambar hitam putih yang tergambar samar. Itu, makam? Pak RT mengangguk. Iya, sebagian makam dipindahkan saat renovasi, tapi beberapa disimpan begitu saja karena pembangunan harus cepat. Raka mengerutkan kening. Jadi, kemungkinan arwah pocong itu salah satu yang gak sempat dipindahkan? Pak RT menarik napas panjang. Bisa jadi, mereka mungkin masih merasa terganggu. Wulan menatap gambar makam dengan serius. Kalau begitu, mungkin dia muncul di toilet karena dekat dengan sumur lama itu ya. Sinta menatap peta sekolah tua yang dibuka Pak RT. Iya, toilet itu tepat di atas tanah yang dulu bekas makam. Tio bergumam. Dan sumur tua itu, dulu katanya, buat tempat buang kain kafan sisa penguburan. Raka menelan ludah. Jadi kain yang kita lihat itu bisa jadi miliknya sendiri. Sinta menggenggam tangannya erat. Kalau begitu, dia nggak maksud jahat kan? Cuman bingung, Pak RT menepuk meja pelan. Yang penting, kita harus menghormati. Jangan dianggap remeh. Kalau arwah nggak tenang, bisa ganggu siapa saja yang lewat. Wulan menunduk, suaranya lirih. Aku nggak mau lagi dengar suara ketukan atau bau kain basah itu. Sinta menatap mereka berempat. Kita bisa bantu dia, tapi harus hati-hati. Tidak ada yang boleh panik. Raka menatap peta lama itu, matanya menyipit. Aku rasa ada ritual sederhana yang bisa dilakukan. Minimal, memberitahu dia bahwa tempatnya dihormati Bu Sari, masuk ke ruang arsip, menatap mereka dengan wajah serius. Kalian ngerti kan? Ini bukan main-main. Sejak renovasi, beberapa guru juga dengar suara aneh. Tapi kita nggak pernah investigasi serius sampai kemarin. Tio menelan ludah. Jadi yang muncul di lapangan, mungkin dia ingin kita ingat sejarahnya. Pak RT mengangguk. Betul, makanya kita harus gabung dengan ustadz setempat buat doa dan penghormatan. Sinta menghela napas panjang. Kalau begitu, kita harus persiapkan semuanya. Biar dia tenang. Dan kita nggak terus dihantui. Raka menatap map tua lagi. Matanya fokus. Aku akan catat semua titik bekas makam, sumur, dan tempat penampakan. Kita butuh data lengkap, biar ritual nanti tepat sasaran. Wulan mengangguk pelan. Aku ikut bantu. Aku nggak mau kejadian tadi terulang. Sinta menatap teman-temannya dengan tegas. Kita harus kompak. Jangan ada yang panik, apalagi bercanda. Pak RT menutup map dengan hati-hati. Ingat, yang penting, niat kita tulus. Kalau arwah merasakan ketulusan, biasanya mereka bakal tenang.
Tio menatap peta dan tersenyum tipis. Kalau begitu, malam ini kita mulai persiapan. Biar semuanya jelas, malam itu ruang guru disulap menjadi tempat persiapan ritual. Lilin-lilin kecil ditempatkan di meja dan lantai, menimbulkan bayangan gemerlap yang menari-nari. Ra, pastikan lilinnya menyala semua, ujar Kansinta. Matanya menatap nyala api yang berkelip. Raka memeriksa setiap lilin. Iya, Sin, jangan ada yang padam, Tie. Tio dan Dal menaruh sebotol air bersih di meja. Ini untuk doa nanti, kan? Wulan mengangguk, suaranya bergetar. Semoga dia tenang. Aku nggak mau lagi dengar ketukan itu. Pak RT masuk membawa beberapa foto lama sekolah dan gambar peta bekas makam. Ini yang akan kita gunakan, katanya pelan. Kita tunjukkan niat kita menghormati. Bu Sari menatap mereka. Ingat, jangan ada yang bercanda. Ritual ini harus khidmat. Raka menatap foto-foto itu. Matanya berkaca-kaca. Kalau dia merasa dihormati, mungkin penampakan akan berkurang. Sinta menggenggam tangan Tio. Aku takut, tapi aku harus ikut. Kita nggak bisa biarkan sekolah ini dihantui terus. Ustadz setempat datang membawa kitab dan aroma dupa lembut memenuhi ruangan. Doa ini sederhana, tapi tulus, ujar Ustadz sambil membuka kitab. Yang penting, hati kalian murni. Wulan menunduk pelan. Aku nggak pernah ikut ritual begitu, tapi aku percaya. Tio menatap teman-temannya. Kalau kita kompak, pasti berhasil. Raka menarik napas dalam. Aku siap. Ayo kita mulai. Satu persatu mereka membaca doa. Suara mereka bergema di ruang guru. Ya Allah, semoga roh yang terganggu ini diberi ketenangan. Bisik Bu Sari sambil menunduk. Pak RT menambahkan pelan. Kami mohon, maafkan kami bila tanpa sengaja mengganggumu. Sinta menatap lilin-lilin yang berkelip. Suaranya gemetar. Aku harap kau dengar kami. Wulan menahan napas. Tangannya gemetar saat memegang lilin. Maafkan kami. Semoga kau bisa tenang sekarang. Tio menatap foto-foto lama. Suaranya serak. Kami menghormati tempatmu. Kami tidak akan mengganggu lagi. Tiba-tiba terdengar hembusan angin dingin di ruangan, walau jendela tertutup rapat. Rasanya dingin banget, bisik Sinta memeluk tubuhnya. Raka menatap sekeliling, matanya fokus. Tenang, mungkin itu pertanda dia dengar kita. Ustadz menutup kitabnya pelan. Ini tanda kecil. Arwah mulai merespon doa kalian. Wulan menunduk. Semoga penampakan itu berhenti. Pak RT mengangguk. Kalau niat kita tulus, dia akan tenang. Tapi kita tetap harus menghormati ruang ini. Setelah doa selesai, aroma kain basah dan bau anyir perlahan memudar. Sinta menatap lilin terakhir yang padam. Aku rasa dia dengar kita. Raka mengangguk, wajahnya lega. Malam ini mungkin aman. Tio tersenyum tipis. Tapi kita harus tetap jaga sekolah ini. Bu Sari menatap mereka semua dengan lembut. Kalian hebat. Ini bukan cuma ritual, tapi tanda kalian peduli dan bertanggung jawab. Wulan tersenyum tipis. Napasnya panjang lega. Aku nggak mau kejadian kemarin terulang. Semoga malam ini menjadi awal yang baru. Malam itu sekolah sunyi. Hanya terdengar hembusan angin dan suara hujan tipis di atap seng. Aku nggak yakin bisa tidur di sini, bisik Sinta. Matanya menatap gelap di koridor belakang. Raka menyalakan senter, mencoba menenangkan diri. Tenang, Sin. Ritual tadi malam sukses. Kita cuma harus tetap waspada. Tio duduk di dekat pintu UKS, tangannya gemetar. Tapi aku masih dengar suara ketukan pelan dari toilet. Wulan menatap ke lantai. Suaranya serak. Aku juga. Kayak ada yang ngintip dari bilik, tapi aku nggak lihat jelas. Pak RT muncul dari arah kantor.
dengan lampu senter. Jangan panik. Kalau ada sesuatu, jangan langsung lari. Kita harus tetap tenang. Sinta menatapnya. Pak, kenapa selalu muncul saat malam? Pak RT menghela napas. Biasanya arwah lebih aktif saat malam, apalagi di jam paling sepi. Tapi kalau niat kita tulus, biasanya mereka cuma ingin diperhatikan. Raka menatap ke arah koridor gelap. Sepertinya dia masih nggak puas. Tiba-tiba terdengar suara lembut dari arah toilet. Tok, tok, tok. 3 kali, pelan tapi jelas. Dengar itu. Wulan menjerit pelan, merapat ke Raka. Tio menggenggam tangan Sinta, suaranya gemetar. Aku janji, aku nggak main-main. Itu nyata. Sinta menunduk, suaranya lirih. Kalau begitu, kita harus buktikan, bukan lari. Raka menarik napas dalam. Oke, kita periksa pelan-pelan. Mereka melangkah ke koridor dengan hati-hati. Lampu senter memantul di dinding kusam. Bayangan mereka menari-nari. Lihat itu, di ujung koridor, bisik Tio. Matanya membesar. Di sana, samar-samar terlihat bayangan putih. Bergerak perlahan dari bilik ke bilik. Wulan menutup mata. Aku nggak berani lihat. Sinta menggenggam tangannya. Aku juga takut, tapi kita harus lihat. Mungkin dia mau pergi kalau merasa dihormati. Raka maju 1 langkah. Hei, kalau kau dengar kami nggak mau ganggu. Kami cuma ingin kau tenang. Bayangan itu berhenti sejenak di bilik paling ujung. Suara serak terdengar tipis. Jangan, buang aku, jangan, hilang. Tio mundur 1 langkah, senter di tangannya bergetar. Dia ngomong, aku dengar jelas. Sinta menunduk, menahan napas. Aku janji, kita nggak akan ganggu. Kami cuma ingin kau tenang. Pak RT melangkah pelan dari belakang. Tenang, jangan buat dia takut. Kita hanya perlu menunjukkan niat baik. Setelah beberapa detik yang terasa seperti menit, bayangan perlahan menghilang, meninggalkan bau kain basah yang samar dan udara dingin yang menyebar perlahan. Raka menatap sekeliling, wajahnya lega tapi masih tegang. Dia mungkin akhirnya mengerti. Wulan menarik napas panjang, suaranya gemetar. Aku nggak mau lagi dengar suara itu. Semoga malam ini terakhir. Sinta menunduk pelan, mata berkaca-kaca. Aku rasa ritual tadi malam berhasil, tapi dia tetap ingin diingat. Tio tersenyum tipis. Setidaknya, kita selamat malam ini. Pak RT menepuk bahu mereka. Ingat, tetap hormati tempat ini. Jangan anggap enteng, tapi juga jangan takut berlebihan. Itu kunci supaya dia tenang. Mereka bertahan sampai pagi. Setiap langkah terdengar jelas di lantai kayu yang lembab, tapi bayangan itu tak muncul lagi. Malam paling panjang itu akhirnya berakhir, meninggalkan rasa lega sekaligus kewaspadaan di hati mereka semua. Pagi itu, langit cerah, tapi udara di sekolah masih terasa dingin. Ra, aku nggak percaya. Malam tadi kita selamat, bisik Sinta. Matanya masih sembab karena ketakutan dan lega sekaligus. Raka mengangguk pelan. Iya Sin, aku rasa dia akhirnya tenang. Tapi tetap, kita harus jaga tempat ini. Tio menatap pohon jambu tua di belakang sekolah. Aku masih bisa lihat bayangan kain putih itu sesekali di pojok mata. Tapi sekarang, dia nggak menakutkan lagi. Wulan menunduk, menatap lantai. Aku janji, nggak akan main-main di belakang sekolah lagi. Pak RT muncul membawa segenggam bunga kecil. Anak-anak, kita harus selalu menghormati sejarah tempat ini. Jangan anggap enteng apapun yang terjadi di sini. Sinta menatapnya. Pak, maksudnya arwah itu akan tenang kalau kita menghormati tempatnya? Pak RT mengangguk. Iya, mereka nggak ingin menakut-nakuti. Mereka cuma ingin diingat dan dihormati. Raka tersenyum tipis. Jadi, selama kita tulus, ritual kemarin berhasil? Pak RT menepuk bahu mereka. Betul. Tapi jangan anggap selesai begitu saja. Rasa hormat
harus terus ada. Saat mereka berjalan menuju kelas, Wulan menatap pohon jambu tua sekali lagi. Aku rasa dia mau bilang terima kasih, gumamnya lirih. Sinta menoleh. Maksudmu, bayangan kain putih itu? Wulan mengangguk pelan. Iya, aku nggak takut lagi. Malah, rasanya dia ingin kita mengerti sejarahnya. Tio tersenyum tipis. Kalau begitu, kita belajar banyak. Jangan anggap hantu cuma menakutkan. Mereka punya cerita. Raka menatap teman-temannya. Ini pengalaman yang nggak bakal kita lupain seumur hidup. Bu Sari menatap mereka dari jauh. Anak-anak, kalian hebat. Bukan cuma karena berani, tapi juga karena tulus menghormati. Sinta menunduk, menahan air mata. Terima kasih, Bu. Kami belajar banyak tentang menghargai masa lalu. Pak RT menambahkan, ingat, arwah itu bukan musuh. Mereka bagian dari sejarah kita. Jika kita menghormati, mereka akan tenang, dan kita pun aman. Tio menatap langit pagi. Aku rasa malam paling panjang itu mengajarkan kita keberanian, hormat, dan rasa tanggung jawab. Beberapa hari kemudian, sekolah kembali normal. Tapi anak-anak selalu melewati toilet belakang dengan tenang, dan tak seorang pun lagi mendengar ketukan misterius atau melihat kain putih itu. Sinta menatap koridor. Aku nggak akan pernah anggap sepele tempat ini lagi. Raka tersenyum. Setiap tempat punya cerita. Yang penting kita belajar menghargai Wulan, menambahkan, dan jangan lupa, kita nggak sendiri. Ada yang selalu mengawasi, tapi bukan untuk menyakiti. Tio mengangguk. Benar, sejarah, arwah, dan kehidupan berjalan bersamaan. Yang penting, kita tetap hormat. Dan di sudut koridor, meski tak terlihat lagi, aroma lembut kain basah perlahan menghilang, meninggalkan ketenangan yang lama dinanti. Anak-anak itu akhirnya mengerti. Hantu bukan selalu menakutkan, tapi bisa menjadi pengingat untuk menghormati masa lalu. Sekolah tetap berdiri, aman. Tapi cerita pocong itu akan selalu hidup di hati mereka. Bukan sebagai ketakutan, tapi sebagai pelajaran berharga. Dan itulah cerita pocong di toilet sekolah. Nyata dan bikin merinding. Tapi jangan salah, ini bukan sekadar menakut-nakuti. Ada pesan penting tentang menghormati masa lalu dan arwah yang nggak tenang. Kalau kalian pernah ngalamin kejadian horor di sekolah atau tempat umum, tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita misteri lainnya yang lebih serem lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau kalian berani